Hai Drakor Lovers, Under the Queen's Umbrella akan menayangkan episode 15 dan 16 pada Sabtu dan Minggu depan. Tepatnya tanggal 3 dan tanggal 4 Desember tahun 2022. Menjelang episode tamat, beberapa teori penonton satu persatu mulai terjawab. Seakan tidak ada habisnya, beberapa teori baru juga mulai bermunculan. Berikut ini 8 teori yang kemungkinan besar akan terjawab di episode 15 dan 16 Under the Queen's Umbrella. 1. Apakah Putri Mahkota Chung Ha akan jadi tumbal atau hamil? Pernikahan Putra Mahkota Songnam dan Putri Mahkota Chung Ha diawali dengan kesalahpahaman. Tidak ingin berlarut-larut, Ratu Hwaryong kembali menjadwalkan waktu tidur bersama untuk anak dan menantunya tersebut. Hal ini untuk menghindari beberapa rumor yang beredar di istana, mulai dari Putra Mahkota yang diisukan mandul. Selain itu, Putri Mahkota juga diisukan kesepian sampai mengunjungi istana Pangeran Agung Muan. Setelah berhasil tidur bersama, Ibu Suri justru merasa tidak senang, terlebih lagi jika Putri Mahkota mengandung anak dari Putra Mahkota. Di preview episode 15, ditunjukkan Putri Mahkota yang sedang terbaring lemah. Di sampingnya ada Putra Mahkota Songnam yang merasa khawatir. Penonton terbagi menjadi dua kubu, yang pertama khawatir jika nantinya Putri Mahkota Chung Ha akan menjadi tumbal dan disakiti oleh Ibu Suri. Sedangkan yang lainnya yakin jika Putri Mahkota hanya kelelahan karena hamil muda. 2. Bagaimana nasib Ibu Suri dan para antek-anteknya saat kejahatan terbongkar? Perlahan kejahatan dari masa lalu mulai terbongkar. Orang-orang yang bertanggung jawab di belakangnya juga mulai diselidiki dan terancam. Di 2 episode mendatang, Under the Queen's Umbrella akan menyuguhkan adegan demi adegan pemberontakan. Ibu Suri yang merupakan dalang dari semua kejahatan tentu akan terancam. Selain itu, para anteknya, seperti Selir Huan, Pangeran Uisong, dan Kepala Dewan Kerajaan Huan Won Hyung juga akan terancam. Lalu, akan bagaimana nasib mereka semua? 3. Seperti apa akhir pemberontakan dan nasib Tabib Kwon? Akhirnya terungkap bahwa Tabib Kwon adalah Pangeran Agung Yi Ikyon atau anak dari Ratu Yun. Selama ini, ia dan Tabib Toji merencanakan pemberontakan untuk balas dendam. Di episode mendatang, penonton akan disuguhkan dengan kerusuhan yang terjadi di istana. Di preview episode 15, tampak Tabib Kwon yang membawa sebuah pisau berdarah. Penonton tentu penasaran bagaimana akhir dari pemberontakan yang direncanakan Tabib Kwon. Selain itu, bagaimana nasib Tabib Kwon, Tabib Toji, bahkan Ratu Yun? 4. Siapa yang akan menduduki tahta setelah pemberontakan? Seiring dengan pemberontakan yang terjadi, tentu saja sosok yang menduduki tahta bisa berubah. Jika pemberontakan itu berhasil, Raja Liho bisa turun tahta. Tidak hanya itu, Putra Mahkota Songnam, Ratu Im Hwaryong, dan para Pangeran Agung juga bisa terancam. Di sisi lain, jika Tabib Kwon yang berhasil menjadi raja, justru akan membawa keuntungan bagi Selir Huan dan Pangeran Uisong. Selir Huan bisa saja menjadi ratu atau permaisuri Tabib Kwon, sedangkan Pangeran Uisong menjadi putra mahkota selanjutnya. Akan tetapi, kita sebagai penonton tentunya tidak mengharapkan itu. Kita lebih berharap Ratu Hwaryong berakhir bahagia bersama anak-anaknya. 5. Apa hutang janji yang akan Ratu Yun minta dari Ratu Im Hwaryong? Di episode awal, Ratu Im Hwaryong sempat menemui Ratu Yun untuk berkonsultasi. Ratu Hwaryong ingin tahu tentang kematian putra mahkota Tein. Ratu Yun berkata ia akan bercerita tentang luka lamanya, asalkan Ratu Hwaryong berhutang janji padanya. Hingga saat ini, Ratu Yun masih belum menagih janji tersebut. Beberapa penonton berspekulasi jika itu berhubungan dengan nasib Tabib Kwon. Terlepas dari berhasil atau tidaknya pemberontakan yang Tabib Kwon lakukan. 6. Apakah Putri Mahkota Min Hui Bin dan pewaris Agung Wonsan akan kembali ke istana? Seperti yang kita tahu, setelah mendiang Putra Mahkota wafat, keberadaan istri dan anak-anaknya ikut terancam. Ratu Hwaryong memutuskan untuk mengasingkan Putri Mahkota Min Hui Bin dan pewaris Agung Wonsan. Hal itu Ratu lakukan agar menantu dan cucunya tidak terancam bahaya. Ratu Hwaryong dan Putra Mahkota Songnam berjanji akan kembali membawa mereka ke dalam istana suatu saat nanti. Jika semua berjalan lancar, Putri Mahkota Min dan pewaris Agung Wonsan bisa kembali menjadi anggota keluarga kerajaan. Bahkan dari teori yang kita bahas di videoku sebelumnya meyakini, jika Putra Mahkota Songnam akan mengangkat pewaris Agung Wonsan sebagai anak agar bisa meneruskan tahta mendiang kakaknya. 7. Bagaimana akhir kisah cinta Pangeran Agung Muan dan Chowol? Kisah cinta Pangeran Agung Muan dan Chowol juga penuh liku. Meski sudah memiliki anak, keduanya tidak bisa serta-merta hidup bersama. Di sisi lain, Ratu Hwaryong berjanji akan membuat mereka bisa hidup bahagia tanpa sembunyi-sembunyi di masa depan. Tentu saja akhir bahagia pasangan ini juga dinanti penonton. 8. Bagaimana nasib para Pangeran Agung, anak-anak Selir, dan para Selir nantinya? Meski sudah jarang muncul di beberapa episode terakhir, penonton tentu penasaran dengan nasib para Pangeran Agung, Pangeran Anak Selir, dan Selir itu sendiri.
Apakah pada akhirnya mereka akan hidup bahagia dan aman? Tapi tak sedikit yang meyakini, jika beberapa dari mereka bisa jadi akan menjadi tumbal. Mulai dari Selir T hingga Pangeran Agung Iliang. Nah Drakor Lovers, fakta dari deretan teori di atas akan terjawab di episode mendatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada teori lainnya yang harus terjawab di episode mendatang nanti? Komen di bawah. Nantikan terus pembahasan menarik Under the Queen Umbrella lainnya yang hanya tersisa 2 episode saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bertemu lagi di video selanjutnya.